Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat bertani buah dimanapun berada? Semoga pada kesempatan kali ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi bersama saya di channel Bertani Buah, channel berbagi tips sederhana untuk tanaman di sekitar rumah. Pada pagi yang cerah ini saya akan berbagi tips bagaimana cara kita mengatasi bunga rontok yang kita alami pada tanaman di sekitar rumah kita. Tentunya dengan metode dan cara yang sangat sederhana sekali agar sahabat bertani buah bisa menerapkannya di rumah. Tetapi sebelum kita lanjut, ada baiknya bagi sahabat bertani buah yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu di channel bertani buah ini. Aktifkan juga tombol lonceng agar sahabat bertani buah mendapatkan notifikasi dari kami ketika kami melakukan update video terbaru. Setidaknya ada 4 masalah yang mengakibatkan terjadinya bunga rontok pada tanaman kita. Dan di sini kita akan bahas satu persatu dan juga cara bagaimana untuk menanganinya agar bunga yang tumbuh pada tanaman buah kita itu tidak rontok dan segera kita bisa menikmati hasilnya. Oke, sekarang langsung saja kita bahas satu persatu. Untuk masalah pertama yang menyebabkan bunga rontok itu adalah kekurangan nutrisi, yang mana nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman itu tidak terpenuhi, sehingga kekurangan asupan nutrisi pada tanaman itu mengakibatkan tidak suburnya tanaman yang kita tanam, sehingga pertumbuhan tanaman melambat, tidak subur, bahkan tanaman itu bisa menjadi kerdil. Jadi di sini kita harus memberikan nutrisi yang cukup pada tanaman kita, yaitu kita bisa memaksimalkan ataupun memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar kita, seperti pupuk kandang, bahan dapur, dan sisa-sisa limbah rumah tangga yang bisa kita manfaatkan sebagai pupuk organik alami untuk memenuhi asupan nutrisi pada tanaman yang kita tanam. Inilah bahan-bahan yang biasa saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pada tanaman. Di sini yang pertama itu ada pupuk kandang, dan untuk pupuk kandang ini berulang kali saya jelaskan yang kita gunakan adalah pupuk kandang, bukan kotoran hewan. Untuk melihat ciri fisik dari pupuk kandang ini sudah gembur, tidak lengket, tidak berbau, dan juga sudah berbentuk seperti tanah dan berwarna hitam. Kemudian di sini saya menggunakan micin atau MSG. Bisa dilihat di sini untuk harganya juga cukup sangat terjangkau, Rp5.000, untuk bisa kita gunakan berulang kali. Kemudian di sini saya menggunakan garam Inggris, yang mana garam Inggris ini sangat baik sekali untuk tanaman dalam proses membantu menyuburkan, mempercepat pembungaan dan meningkatkan hasil produksi. Selanjutnya di sini kita menggunakan air cucian beras untuk melakukan penyiraman pada tanaman. Oke, sekarang kita langsung saja ke cara penggunaan dari semua bahan-bahan yang sudah kita sediakan ini. Jadi di sini kita melakukan pemupukan dengan pupuk kandang saja. Bisa kita aplikasikan 1 bulan sekali, dan di sini juga harus kita perhatikan kebersihan dari media tanam agar tidak terjadinya perebutan nutrisi antara tanaman yang kita tanam dengan tumbuhan liar. Selain untuk pemupukan, pupuk kandang yang kita gunakan ini juga untuk menambah media tanam pada media pot yang kita gunakan ini. Kemudian di sini kita menggunakan micin ataupun MSG yang kita mix dengan garam Inggris. Untuk mendapatkan garam Inggris ini sangat mudah sekali. Kita bisa membelinya di apotik, toko obat, toko kimia, ataupun jika kita tidak ingin repot, kita bisa membelinya secara online. Untuk dosis yang kita gunakan setengah sendok makan garam Inggris. Dan juga setengah sendok makan micin ataupun MSG. Yang kita larutkan ke dalam 2 liter air. Kemudian kita kocok agar garam Inggris ataupun micin yang berada di dalam semprotan ini terlarut seluruhnya.
Oke, jadi untuk larutan penambah asupan nutrisi pada tanaman sudah bisa kita gunakan. Untuk dosis yang kita gunakan, kita menggunakan gelas sedang seperti ini, hanya setengahnya saja. Seperti ini, dan bisa kita aplikasikan 5 hari sekali secara rutin. Kita siramkan pada pangkal batang tanaman. Jadi perlu diingat di sini, dalam proses perawatan tanaman yang sedang berbunga, kita tidak boleh menyemprotkan larutan garam Inggris dan juga micin pada tanaman tersebut, karena itu bisa menyebabkan terjadinya rontok bunga pada tanaman yang sedang kita rawat. Jadi kita harus melakukan pengkocoran pada tanaman yang sedang berbunga, agar bunga tersebut tidak rontok, sehingga kita bisa segera menikmati hasilnya. Tunggu dulu. Dan yang terakhir di sini kita menggunakan air cucian beras, yang mana air cucian beras ini bisa kita aplikasikan 3 hari sekali. Air cucian beras ini mengandung karbohidrat yang tinggi, yang juga dapat memenuhi kebutuhan asupan nutrisi pada tanaman. Kita siramkan saja langsung ke media tanam. Jadi seperti itulah cara kita untuk menambah nutrisi pada tanaman yang kita rawat, agar tanaman yang kita punya itu tidak kekurangan nutrisi, sehingga bunga-bunga yang sudah muncul itu tidak rontok dan kita segera bisa menikmati hasilnya. Oke, jadi itu yang kedua, masalah yang menyebabkan terjadinya bunga rontok pada tanaman kita itu adalah serangan hama. Untuk itu di sini kita harus melakukan perawatan secara rutin agar hama tidak menyerang pada tanaman kita. Dan jika hama tersebut juga sudah terlanjur menyerang pada tanaman kita bisa membasminya juga dengan bahan dapur, yaitu kita menggunakan sabun pencucian piring. Dosis yang kita gunakan adalah 1 sendok makan yang kita larutkan pada 2 liter air, kemudian kita lakukan penyemprotan ke tanaman yang diserang oleh hama tersebut. Tetapi harus diingat, setelah kita melakukan penyemprotan dengan sabun cair pencucian piring ini, kita harus membilas kembali dengan air bersih, agar tanaman juga tidak ikut mati bersama matinya hama yang kita basmi. Untuk lebih jelasnya bagaimana cara penggunaan sabun cair untuk membasmi hama ini, sahabat bertani buah bisa lihat pada video di atas. Selanjutnya, untuk mencegah hama datang kembali pada tanaman kita bisa melakukan perawatan rutin juga dengan menggunakan bahan dapur. Di sini kita menggunakan bawang putih dan juga serai, yang mana kedua bahan ini kita haluskan, kemudian kita diamkan selama minimal 6 jam. Dan inilah hasil dari penghalusan bawang putih dan juga serai yang sudah didiamkan minimal 6 jam. Dan ini biasa disebut dengan pestisida nabati. Dan untuk cara penggunaannya, kita melakukan penyemprotan ke seluruh bagian tanaman yang kita rawat agar tidak terserang oleh hama. Sedangkan untuk cara pembuatan dari pestisida nabati bawang putih dan ekstrak serai ini, sahabat bertani buah bisa lihat pada video di atas. Sebelum kita menggunakan dari ekstrak bawang putih dan juga ekstrak serai ini, kita harus mengkocoknya terlebih dahulu. Untuk dosis yang kita gunakan adalah 1 gelas sedang seperti ini, yang kita larutkan ke dalam 2 liter air. Kemudian kita melakukan penyemprotan ke seluruh bagian tanaman. Waktu yang baik untuk kita melakukan penyemprotan pestisida nabati ini adalah sore hari menjelang maghrib, waktu setempat. Karena hama-hama yang menyerang pada tanaman kita itu biasanya aktif ketika malam hari.
tumbuh subur dan bisa terhindar dari yang namanya bunga rontok. Sedangkan yang ketiga, masalah penyebab terjadinya bunga rontok itu dikarenakan oleh kekurangan air atau bisa dikatakan terjadinya kekeringan pada media tanam. Untuk itu cara mengatasinya kita harus melakukan penyiraman rutin. Bisa kita lakukan pada pagi hari ataupun pada sore hari, ataupun jika waktu kita terbatas kita bisa melakukan penyiraman hanya saja kita melihat media tanam itu sudah kering. Penyiraman yang kita lakukan ini secukupnya saja, tidak boleh membanjiri dari media tanam di dalam pot yang kita gunakan ini. Jadi seperti inilah contoh tanaman yang kekurangan asupan air, sehingga bisa terlihat di sini dari daunnya menggulung dan terlihat tidak segar. Untuk itu kita harus menjaga kelembapan media tanam agar tanaman yang kita punya ini tetap segar dan bisa tumbuh dengan subur. Dengan kekurangan air, asupan nutrisi yang diserap oleh akar itu akan terhambat dan tidak bisa tersebarkan ke seluruh bagian tanaman. Wideo, nyiram bunga jadi konten. Anjay. Oke, jadi untuk penyiraman secara rutin itu sangat perlu kita lakukan untuk menjaga tanaman kita tetap segar dan subur dan bisa berbuah dengan lebat. Tetapi harus diingat, kita juga tidak boleh melakukan penyiraman terlalu banyak, karena itu bisa menyebabkan timbulnya masalah yang keempat, yaitu itulah sebabnya mengapa saya selalu mengingatkan kita melakukan penyiraman secukupnya saja walaupun secara rutin. Bahkan kita melakukan penyiraman hanya ketika kita melihat media tanam sudah kering. Itu bertujuan agar kita tidak melakukan penyiraman yang terlalu berlebihan, yang mengakibatkan tanah terlalu basah bahkan sampai becek, yang menjadikan terjadinya perubahan pH tanah sehingga penyerapan nutrisi pada media tanam itu tidak stabil, dan akhirnya dapat mengakibatkan terjadinya bunga rontok pada tanaman yang kita rawat. Untuk itu kita harus memperhatikan media tanam yang kita gunakan. Itu kita harus memastikan adanya lubang-lubang pada polybag ataupun pot yang kita gunakan. Itu bertujuan untuk membuang kadar air yang berlebihan pada media tanam. Jadi kalau kita ingin melakukan penanaman dalam pot, pastikan pada dasar pot itu memiliki lubang-lubang untuk pembuangan agar tidak terjadinya banjir ataupun becek di dalam media tanam yang kita gunakan. Begitu juga pada polybag yang kita gunakan harus memiliki lubang pembuangan air sehingga tidak terjadi kelebihan air pada media tanam yang kita gunakan. Oke, jadi seperti itulah cara kita mengetahui masalah yang menyebabkan terjadinya bunga rontok pada tanaman yang sedang kita rawat, dan juga cara bagaimana untuk mengatasinya. Bagaimana? Cukup mudah bukan? Kita bisa memanfaatkan dan memaksimalkan bahan-bahan yang sudah kita miliki di dapur untuk melakukan perawatan dan menyuburkan tanaman di sekitar rumah kita. Oke, mungkin sekian dulu berbagi tips dari saya. Semoga bisa memberikan manfaat bagi sahabat petani buah dimanapun berada dan bisa diterapkan di rumah agar kita bisa merawat tanaman kita yang sedang berbunga itu tidak rontok. Oke, jangan tunggu apa yang bisa dilakukan sekarang, segera lakukan penanaman, tunggu proses pertumbuhannya dan segera nikmati hasilnya. Sampai berjumpa pada video-video saya yang lainnya, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.